Nak Yakut Khalil Kaumas kembali membuat pernyataan yang menyedot perhatian publik di tengah ramainya kritik terhadap pernyataannya yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Bahkan anjuran Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar Yakut Khalil Kaumas meminta maaf kepada publik tidak dihiraukan olehnya. Permintaan maaf yang disarankan MUI kepada Menak Yakut terkait pernyataannya yang sempat viral baru-baru ini, di mana Menak Yakut membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pernyataan ini langsung menuai berbagai kritik pedas dari masyarakat. Kali ini, Menak Yakut kembali membuat suasana menjadi gaduh. Dia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di tanah air. Meskipun dia sadari jika LGBT dilarang keras dalam ajaran Islam, namun dia meminta kelompok ini tetap dihargai keberadaannya. Yang dihukumi haram berdasarkan hukum Islam adalah seks sesama jenis. Namun demikian, keberadaan LGBT tidak mengurangi martabatnya sebagai manusia, kata Gus Yakut dalam keterangannya dikutip Rabu 2 Maret. Yakut melanjutkan, kendati keberadaan kelompok ini diharamkan dalam Islam, namun Islam, kata dia, memiliki posisi normal dalam merespon kelompok LGBT. Mereka juga tidak bisa dipaksakan mengikuti perspektif Islam. Sikap DP Ansor terhadap pelaku hubungan seks sesama jenis adalah hukum yang berlaku, sebagaimana kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap mereka, katanya lagi. Pernyataan Menak Yakut langsung ditanggapi Habib Noval Assegaf yang menyinggung Gus Yakut dalam cuitannya di media sosial Twitter dan mengaitkan dengan paham Islam liberal. Noval Assegaf menilai jika pernyataan Gus Yakut itu erat kaitannya dengan paham Islam liberal, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan LGBT dan masyarakat menghargai kehadiran mereka. Cuma gini doang kerjanya, penganut Islam liberal memang tidak bermanfaat, tulis Noval Assegaf dikutip dari cuitannya di media sosial Twitter @NovalAssegaf. Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Kaumas kembali membuat pernyataan yang menyedot perhatian publik di tengah ramainya kritik terhadap pernyataannya yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Bahkan anjuran Majelis Ulama Indonesia atau MUI agar Yakut Khalil Kaumas meminta maaf kepada publik tidak dihiraukan olehnya. Permintaan maaf yang disarankan MUI kepada Menak Yakut terkait pernyataannya yang sempat viral baru-baru ini, di mana Menak Yakut membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pernyataan ini langsung menuai berbagai kritik pedas dari masyarakat. Kali ini, Menak Yakut kembali membuat suasana menjadi gaduh. Dia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di tanah air. Itu bukan masalah edarannya, tapi bagaimana seorang pejabat publik di level menteri agama, pejabat di level menteri mempunyai narasi yang tidak bisa diterima oleh kita semua umat muslim. Jadi kalau dibilang itu bukan analogi, itu bohong. Itu bukan sesuatu untuk yang bisa dibenarkan. Itu adalah murni analogi. Analogi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perumpamaan, perbandingan, satu narasi nalar yang induktif, yang dimana Yakut Khalil ini jelas-jelas menyampaikan, tidak membandingkan secara langsung atau tidak langsung, tapi menyebutkan kata hewan dalam konteks azan. Jadi auzubillah misalik, Menteri Agama, Menteri Agama. Jadi kalau di dalam dunia intelligence, di dalam dunia kecerdasan, ada sesuatu yang psikopatologis, ada sesuatu yang sosial patologis di alam sadarnya Pak Menteri yang tidak layak sebenarnya. Bagaimana seorang individu, seorang manusia mempunyai kosakata, susunan kalimat dalam konteks azan, misalkan sama antum siapa bang, lupa nih, ini Bang Sulaiman, aneh lagi ngobrol nih, abang aneh lupa, Bang Ipul, aneh kenal Bang Sulaiman nih, orangnya atletis, ganteng, awet muda, tapi larinya rada-rada, tapi ada gorila, ada monyet tuh di depan gitu. Nah, abang punya persepsi sebagai seseorang yang mendengarkan saya, setelah saya bicara mengenai Bang Sulaiman, lantas ada kalimat hewan, setelah itu persepsinya apa? Kalau beliau ini monyet dan gorila kan? Auzubillah misali. Nah, jadi secara akademik, jadi Allahualam, saya tidak ingin membesar-besarkan dunia pendidikan atau menyombongkan diri atau merendahkan. Itu ilmu itu yang punya Allah.
Mau kita S1, S2, S3, S-teler ya Bang ya. Ilmu itu yang punya Allah. Hanya saja kami memohon kepada Bapak Jokowi, masih banyak Pak Presiden. Oke, saya bukan siapa-siapa. Bukan saya yang harus mencopot atau memecat seorang menteri. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kita sebagai pendukung Presiden, sebagai pendukung RI1, benar nggak? Kami ingin mendapatkan seorang menteri yang mumpuni, yang mungkin secara akademis, secara nalar, jelas-jelas bisa diterima narasinya oleh Muslim se-Indonesia, sedunia, atau kita masyarakat Betawi khususnya. Ada jejaknya. Nah, bagaimana seorang menteri yang berbicara dalam konteks azan, toa, speaker, tiba-tiba ada kalimat nama binatang. Jadi kalau secara nalar induktif, sekali lagi, ya saya nggak paham ya, saya nggak tahu Pak Menteri itu sekolahnya sampai di mana. Tapi biasanya itu kalau kita ingin memberikan satu penjelasan, itu secara akademis itu ada yang namanya rumusan, ada tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi seorang menteri ya kayak Pak Jokowi atau beliau memang nggak bisa ngomong bahasa Inggris yang bagus atau yang lebih lihai, memberikan kesempatan ke menterinya. Nah Pak Menteri kalau nggak bisa ngomong jangan one man show, kasih ke humasnya. Yang terjadi hari ini kesian aparat-aparat sipil negara, anak buah beliau yang ngos-ngosan membenahi, yang udah ngos-ngosan kerja mensosialisasikan Kementerian Agama. Jadi banyak program-program di Kementerian Agama yang sebenarnya luar biasa, tapi jadi jelek gara-gara satu komentar ini. Benar gak? Menteri Agama, Menteri Agama. Kita lebih happy, lebih senang dengar program pesantren mandiri, pesantren santripreneur. Bukannya masalah yang apa yang terjadi kayak kemarin kejadian di Bandung. Ada seorang yang ngaku-ngaku punya pesantren. Kenapa pihak aparat yang di sana itu tidak langsung melihat atau jadi banyak kerjaan-kerjaan yang lebih praktis yang punya pesantren. Kenapa pihak aparat yang di sana itu tidak langsung melihat atau jadi banyak kerjaan-kerjaan yang lebih praktis yang harus lebih banyak diselesaikan, bukan ucapan-ucapan. Nah, disinilah narasi kognitif induktif dari Pak Menteri inilah yang buat kita, khususnya kaum Betawi, itu sudah psikopatologis, sudah sosial mengganggu kehidupan kita bermasyarakat. Benar nggak Bang? Jadi hanya satu kata, Menteri Agama, Menteri Agama. Saya sebagai seorang Muslim tidak mempunyai kebencian kepada beliau, seorang Muslim juga Pak Menteri kita. Tapi secara profesional lebih baik beliau mengundurkan diri, layaknya seorang gentleman kalau memang mempunyai kesalahan atau lidahnya kepleset. Karena Allah wa'lam, bisa aja itu datangnya dari alam bawah sadarnya. Jadi seperti itu, Abang Pol cancingnya Babe, kami FBRC Jabotabek dan Laskar Suku Betawi, sekali lagi di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Betawi, Menteri Agama. Terima kasih. Kalau ada kesalahan milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.